nggak ada masalah untuk meningkatkan atau menjaga performa chat. Oh, berarti boleh kayak gitu? Boleh, asalkan tidak satu internet connectivity. Penilaian masih sama, terus jumlah transaksinya, kalau tadi 100 transaksi, sekarang hanya 50 transaksi. Jadi mempertahankannya dikasih kewenangannya turun ya, jadi separuhnya. Kalau pembelinya sama, jadi 25 pembeli. Bang, berarti cukup berat ya kalau seandainya untuk pemula, kan kita udah harus ngahadirin 25 orang baru. Bulan depan juga harus 25 orang baru. Yes, memang itu udah jadi kebijakan. Kenapa seperti itu? Karena Shopee akan menambahkan exposure Anda ke user-user baru. Jadi keuntungan jadi star seller ini adalah toko Anda akan dipromosikan oleh Shopee kepada akun-akun yang belum pernah belanja di tempat Anda. Itu adalah bantuan dari mereka. Otomatis kita diminta untuk mendapatkan 25 orang baru lagi tuh di bulan berikutnya. Ya, tentunya tidak ada rawat pelanggaran. Nah, kalau stabilis omset, maksudnya gimana sih? Ya, minimal kalau omset kita kemarin 50 juta, at least di bulan ini juga harus sama. Ya, kurang lebih ya 70-80% boleh nggak? Boleh. Jangan sampai langsung tuh jomplang, kayak cuman dari 50 juta kok cuman jadi 10 juta, nah itu bermasalah. Ya, jadi kurang lebih batas maksimum toleransi itu adalah 80%-an dari omset di bulan sebelumnya. Oke, sebentar, ada chat. Kalau performa toko tidak terpenuhi salah satu dari kriteria, apakah status star akan dihapus? Yes, betul. Jadi ketika di bulan kedua kita tidak bisa mengadap atau menjalankan instruksi ini, maka di bulan ketiganya kita tidak jadi star seller lagi. Ya, jadi kesempatan Anda, misalnya bulan November Anda star seller, bulan Desember Anda tidak bisa mempertahankan star seller Anda, Januarinya langsung tuh dikeluarin dari star seller. Supaya bisa star seller lagi, ya harus ngikutin performa yang pertama. 100 transaksi, chattingnya 80%, 25 pembeli baru, penilaian minimal 4,5, dan seterusnya. Jadi penting sekali Anda harus jaga performance ini. Nah, nanti saya akan bicara bagaimana cara untuk bisa menjaga ini semua dengan technical. Oke, marketplace Triangle. Ini yang sering kali saya gunakan dan saya teruskan ke tim. Jadi marketplace itu bisa jadi bukan hanya di Shopee doang, tapi secara keseluruhan ada 3 fundamental. Ada 3 triangle. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah optimisasi, yang ketiga adalah akselerasi. Kita akan bedah satu persatu ya, fundamental, optimisasi, sama akselerasi. Kita start dari fundamental. Fundamentalnya apa sih Bang? Gitu ya. Fundamentalnya adalah yang pertama, kita langsung buka aja semua, akunnya khusus untuk jualan, jangan dicampur akun Victor Aritonang, terus kemudian buka lagi akun toko sama akunnya, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi faktor chatting akan berpengaruh terhadap performa. Jadi buat Anda yang saat ini sudah terlanjur akunnya satu, tapi dipakai untuk berjualan juga, please mulai sekarang ganti, gitu ya. Jangan lagi berbelanja menggunakan akun jualan Anda. Kalau pengen belanja ke Shopee gitu ya, pakai akun pribadi yang bukan untuk jualan. Ya, terus kemudian nama tokonya dibuat sedemikian rupa. Jadi mungkin saya tanya deh, Pak Tarmidi, nanya dong, Pak, kapan Pak terakhir Bapak beli apapun di marketplace? Bisa jadi dimanapun Pak, di Tokopedia dimanapun. Bulan lalu, tapi saya bulan lalu. tidak belanja langsung, coach, biasanya lewat istri. Oh, oke. Saya pengen tanya, Bapak kira-kira ingat nggak Pak nama tokonya Pak? Waduh, nggak ingat. Produknya, kalau produk ingat yang terakhir. Ya, itu problemnya. Bukan di semua ya. Kebanyakan orang akan lupa nama tokonya apa. Yang mereka ingat adalah produknya dan kemungkinan harganya. Kenapa? Karena memang itu doang yang mereka butuhin. Mereka nggak peduli nama toko. Nah, seringkali nama toko yang akan kita masukkan di akun ini adalah egonya. Misalnya namanya keren, nama anak, nama gabungan suami dan istri, nama yang mungkin sudah diilhami dari mimpi. Nah, itu yang harus dihindari. Nama toko sebisa mungkin adalah nama yang menyerempet-nyerempet dengan produk.
supaya gampang diingat. Fungsinya apa? Fungsinya kayak tadi tuh, kalau saya tanya, Pak Tarmidi kemarin belinya di mana? Di Tokopedia. Nama tokonya apa ya? Pokoknya ntar deh, saya lihat lagi di performa saya. Nah, seringkali itu. Anda akan dilupakan ketika nama toko Anda asal-asalan. Jadi solusinya adalah nama toko harus dimirip-miripin dengan produknya. Kalau misalnya ada sepatu ya, at least ada kata-kata sepatunya. Kurang lebih gitu. Fundamental berikutnya kategori produk, konsep toko, identitas toko. Kenapa sih ini penting? Karena Anda jangan sampai punya ego untuk tampil keren, nama tokonya keren, terus kemudian konsepnya dikeren-kerenin, tapi tidak relate dengan produk. Nah, itu yang akan sering fatal. Akhirnya tidak didistribusikan oleh Shopee ke user. Oh, berarti ngaruh dong? Ngaruh. Jadi kalau Anda jualan khusus jam, berarti minimal nama toko Anda ada jam-jamnya gitu ya. Jam apa bebas. Supaya nama toko Anda akan didistribusikan ke orang-orang atau user-user yang pernah mencari sesuatu tentang jam di Google, di Instagram, atau dimanapun lah. Sehingga Shopee akan mendistribusikan nama toko Anda ke mereka yang pernah mencari sesuatu tentang jam tadi. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Jika pembeli membeli produk kita, tetapi dia tidak memberi nilai produk, apakah itu berpengaruh terhadap traffic toko? Enggak. Kalau traffic tidak berpengaruh, tetapi terhadap penilaian jelas berpengaruh. Itu kenapa nanti akan saya sharingkan bagaimana mereka mau membuat review atau penilaian tentang produk kita dengan sukarela. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, berarti fundamentalnya ini, Coach. Yes, betul. Fundamental akan penting sekali untuk keberlangsungan akun Anda, ya. Jadi saya contohkan nih. Ini adalah akun saya, ya, namanya Sablon Kite. Udah tentu kalau udah namanya sablon berarti produknya apa? Ya menyablon. Sablonnya apa? Sablon kaos gitu ya. Maksudnya Kite ya, saya cuma supaya erat aja dengan dunia Betawi, dunia Jakarta, supaya ngasih tahu bahwa oh ini berarti base-nya Jakarta atau Betawi. Sablon Kite. Produknya simple, saya ngambil t-shirtnya dari luaran gitu ya. Belinya juga enggak usah banyak-banyak, cukup warnanya hitam, putih, biru, atau merah. Karena rata-rata orang akan pakai 4 warna dasar ini. Nah, saya jualan berarti jasa sablonnya. Tahun 2020, ingat nggak Bapak Ibu teman-teman sekalian, pertama kali corona, tiba-tiba ada seorang yang viral, namanya adalah Pak Ganjar. Begitu Pak Ganjar pakai baju namanya Ora Salaman Tetap Seduluran, wah viral tuh di media. Jadi dari situ langsung kita ya, saya dan tim inisiatif ambil baju warna hitam, ya, terus kemudian sablon Ora Salaman Tetap Seduluran. Dan ternyata jeder, laku. Kenapa? Karena ada figur yang sudah pakai duluan, yaitu Pak Ganjar. Ini 817, kalau teman-teman cek nanti di Sablon Kite gitu ya. Sekarang ini udah lebih ribuan. Udah gede banget. Nah, jadi inisiatif saya waktu pertama kali masuk marketplace ini adalah momentum, kebantu dengan kondisi yang lagi viral. Jadi peran Pak Ganjar itu sangat berpengaruh terhadap success story saya. Berarti coach jiplak orang lain dong. Yes, pada dasarnya di bisnis sablon ini tidak ada kategori yang namanya harus bersertifikasi. Kenapa? Karena ini adalah idea creativity. Jadi saya masuk ke satu toko Pak Ganjar, kita berdayakan gitu ya, bukan kita manfaatkan. Ini kita buat harganya murah gitu ya, 50.000 sampai 60.000. Saya bahkan di setelah ini tuh saya buat hanya 27.000. Kenapa 27.000? 27.000 itu adalah untuk size yang S. Jadi XS. Jadi orang akan lihat bahwa produk dan harga saya itu murah. Jadi pas mereka lihat, ternyata yang 27.000 itu ukuran XS. Kalau saya mau beli yang XL, ternyata yang 59.000, 60.000. Sengaja kita buat range. Jadi kalau nanti Anda punya produk, ya, produk Anda coba dibuat dengan ada variasinya. Ada mungkin varian A, varian B, varian C. Sehingga harganya Anda bisa buat range dari start dari 20.000 sampai dengan 35.000, mungkin seperti itu. Jadi
inisiatifnya gitu. Kenapa sih Bang kok kita harus punya produk yang murah supaya Anda bisa men-trigger orang lain agar berpikir, oh produknya murah. Padahal pas nanti dia mau beli, bukan ke produk yang murah, malah produk yang mahal. Nah, kurang lebih seperti ini. Tujuannya adalah mempengaruhi pikiran bawah sadar customer bahwa produk kita murah. Ini yang sering kali juga problem di teman-teman tuh adalah ketika nulis judul atau nulis nama produk. Entah kenapa orang-orang kita itu males nulisnya. Padahal kita sudah dikasih space 100 karakter. Artinya kita penuhin aja semuanya. Kita penuhin semuanya, jangan misalnya contoh, Anda produknya adalah jahe gitu ya. Tulis jahe merah. Udah gitu doang. Ya elah, itu kagak dicari sama orang. Dan Shopee tidak akan mentransfer itu ke orang lain. Jadi kalau kapasitas karakter yang disediakan 100, mbok yuk abisin aja. Semuanya ditulis sampai full, 100 beres gitu, 100 full. Nah kenapa saya tulis murah? Karena seringkali orang akan cari adalah kaos murah, t-shirt murah, baju murah. Gitu ya. Dan kenapa saya tulis judulnya adalah kaos Ora Salaman Tetap Seduluran, supaya men-trigger orang untuk cari baju yang dipakai Pak Ganjar. Nah, saya dulu market pertama kali adalah untuk orang area di sekitaran Jawa Tengah. Karena Pak Ganjar Jawa Tengah, saya tulis juga judulnya Jawa Tengah. Combat 30S, yaitu udah jelas bahannya. Adem, yaitu adalah USP-nya produk saya. Nah, buat teman-teman yang berikutnya mungkin ingat ya, zaman dulu pernah ada demam Korea ya. Ketika drakor ini belum habis, nah itu contoh yang dipakai baju Pak Indra. Saya nggak tahu Pak Indra beli di mana, tapi saya juga sama nih, buatkan baju si Signbox ini adalah dengan start dari 39.000 sampai 64.000. Kalau yang 39.000 saya sudah sharingkan, itu adalah produk yang untuk ukuran S atau XS, tapi kalau yang untuk XL itu 64.000. Jadi kebanyakan nanti orang jatuhnya yang di mana Bang? Jatuhnya ukurannya L atau XL. Berarti strategi saya selalu membuatkan harga range dari A sampai C. Kurang lebih gitu. Bang, kalau seandainya saya punya produk cuma satu doang dan harganya cuma satu, gimana ya solusinya? Anda harus buat produk yang kedua, produk yang ketiga, produk yang keempat, untuk bisa punya alternatif harga yang berbeda. Oh, Bang, tapi produk saya cuma satu. Ya, Anda harus upayakan gimana produk Anda harus bertambah. Intinya itu. Nggak bisa Anda cuma produknya satu doang. Ya. Nah, dari sini akhirnya saya bersama tim gitu ya, ini kurang lebih kita akhirnya ikutin demam Korea, demam K-pop. Pertanyaannya adalah siapa sih market ini? Market ini adalah anak-anak alay ya yang pengen ikut-ikut drama Korea. Ternyata banyak gak? Banyak. Dari sini akhirnya kita belajar. Ternyata viral atau mungkin lagi trending itu penting banget untuk bisnis sablon. Bang, itu kan bisnis sablon. Kalau bisnis yang lain gimana? Ya Anda harus sesuaikan. Ketika ada situs atau ada suatu pemberitaan di media, bisa nggak produk Anda direlatekan dengan media itu? Kalau nggak bisa, Anda harus sudah mulai berpikir untuk inovasi produk. Ada pengaturan harga-harga yang berbeda, atau ada penawaran-penawaran yang kira-kira bisa dilihat murah oleh orang lain. Oke, ini izin, ada pertanyaan. Kalau misalkan kita punya satu akun, terus awalnya kita jualan kosmetik atau skincare, kalau digabung dengan produk fashion, apakah itu ngaruh ke performa toko? Tidak ngaruh, cuman Anda jadi tidak konsisten. Kalau seandainya Anda pengen jualan fashion, skincare, dan sebagainya, saran saya Anda harus fokus. Kalau pengen jualan fashion, fashion doang. Kalau pengen jual skincare, skincare doang, ya. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur, Anda harus putuskan mau pilih produk yang mana. Supaya apa? Supaya si Shopee akan mendistribusikan ke toko Anda ini ke orang-orangnya lebih terarah. Jangan sampai kacau gitu ya. Jadi poin saya di sini adalah sebisa mungkin Anda mulai fokus terhadap produk Anda. Oke. Lagi coach itu dari Yes. Coach, kalau misal saya buka mitra dropshipper tuh di atasnya. Gimana Pak Termini? Maaf, nggak kedengeran. Ya, di atasnya tadi, di atasnya Mas Arlin itu ada pertanyaan kelewat tadi. Oh, kelewat ya, maaf. Ya.
Kalau misalkan saya buka mitra dropshipper tuh, iPhone Imam. Oh ya, misalkan saya buka mitra dropshipper untuk pembelian produknya di akun Shopee saya, si dropshipper menu dropship dinyalain. Nah, untuk satu akun pembelian yang berulang dan sering, dropshipper harus ngasih bintang 5. Oh enggak. Jadi kalau karena apa? Karena Shopee udah tahu bahwa konsep bisnisnya adalah dropshipper. Jadi dia tahu bahwa si akun ini menjadi resellernya atau dropshippernya si akun X gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Yang penting jangan pernah satu connectivity internet. Itu aja poinnya. Oke, kita lanjut ya. Ini juga contoh nih. Ya, kalau teman-teman belum punya account, belum pernah jualan, ini bisa jadi salah satu contoh. Kenapa saya ambil ini? Karena gampang gitu ya. Bisa jadi ini ada loh di warung depan rumah Anda. Dia jualannya juga murah meriah. Bisa nggak dimasukin ke dalam marketplace? Ternyata bisa. Bayangkan, itu ada 5.400 terjual gitu ya. 5,4 ribu itu bisa jadi harganya Rp1.000 ataupun Rp2.000. Ternyata laku. Yes, laku. Coba teman-teman lihat. Cara akun ini nulis judulnya sudah jelas, full 100 karakter. Aneka bumbu, kacang, ketumbar, jinten, lada, kayu. Jadi semua action dari wordingnya diambil. Kenapa? Karena bisa jadi Anda akan search-nya adalah kacang, search-nya adalah kapulaga, search-nya kemiri, dan sebagainya. Jadi apapun yang Anda search akan diarahkan ke toko ini. Jadi kalau Anda cuman tulisnya adalah bumbu dapur berkualitas, itu nggak bakal dicari orang. Atau bumbu dapur paling laku. Nah, orang juga, si Shopee tidak akan men-trigger. Ini ketumbar ada nggak ya di dalam situ? Nah, jadi berarti kita harus tulisin detail dong. Yes, untuk itu judulnya diberikan 100 karakter. Jadi Anda jangan berhemat. Kalau bisa penuhin tuh judul. Ya, boleh nggak Bang kalau dimasukin wilayah Bogor? Boleh. Justru makin spesifik. Boleh nggak Bang kalau ngasih nama brand? Nah, seringkali karena kita punya ego, judul produk kita kasih brand. Misalnya nama brandnya adalah Nobunaga gitu ya. Dibuatin Nobunaga di depannya baru produknya. Nah, itu yang seringkali salah kaprah. Anda nggak perlu tulis brand Anda di dalam judul produk. Kenapa? Karena orang nggak bakal pernah nyari nama toko Anda, nama brand Anda. Yang mereka cari adalah produknya. Jadi sudut pandangnya kalau boleh kita rubah. Masyarakat atau user akan cari produk yang mereka butuhkan. Misalnya celana jeans, sepatu lari, atau mungkin helm full face, atau mungkin gelang besi. Nah gitu. Mereka akan spesifik terhadap produk yang mereka cari, tidak kepada brand atau nama toko. Ya, kalau sudah terlanjur Anda ketikkan atau cantumkan nama brand di produk Anda, mulai sekarang edit, buang nama brandnya, masukin komposisi produk sedetil dan sebanyak mungkin. Coach, boleh nggak masukin gramasinya? Boleh. Boleh nggak masukin ukurannya? Boleh. Sangat bagus bahkan. Nah, oke. Saya akan bicara lagi contoh nih bawang merah. Ya, bawang merah mah semua juga banyak coach, bisa di pasar. Ya, tapi ternyata adalah 10.000 laku. Harganya berapa? 17.000. Ini dia buat sengaja dibuat sale, flash sale. Karena kalau barang-barang seperti ini ya fluktuatif ya, naik turun ya. Jadi kenapa saya berikan contoh yang sederhana agar Anda yang belum bergerak berjualan di marketplace, yuk mulai sekarang apapun bisa Anda jual. Yang terpenting adalah masih dalam koridor wajar dan halal. Ya, lihat 10.000 performanya juga bagus nih. Ada kurang lebih sekitaran 58.000 chat. 58.000 penilaian. Artinya dari 10.000 transaksi yang memberikan penilaian hanya 58.000. Bagus nggak? Bagus. Dan chat dibalasnya 97%. Keren nggak? Keren. Nah, jadi kategori orang yang sudah buka account di marketplace wajib kudu ngeliatin chatnya. Kenapa? Bisa jadi pas jam 7 malam ada chat ya kita balas. Tapi coach, kalau seandainya ada orang yang ngechat kita di jam 1 malam, apakah wajib kita balas? Ya enggak juga, karena pada dasarnya si Shopee
akan punya ritme ketika kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!